Halo Bapak dan Ibu semua, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan sesi pengertian risiko di video berikut. Saya ulang lagi yang terakhir tadi, Bapak Ibu, mengenai proses kredit setelah tahun 2000. Jadi setelah tahun 2000 itu proses kredit ini sangat jauh berbeda dengan sebelum tahun 2000. Karena tahun 2000 itu resiko itu belum dipelajari lebih jauh ya. Sekarang sudah mempertimbangkan resiko. Saya ulangi lagi ya Bu ya, kalau kantor cabang itu selalu mencari debitur sendiri, kemudian menilai agunan sendiri. Kalau sekarang itu yang menilai itu adalah unit lain. Yang memproses kredit sekarang adalah dua unit yang berbeda. Mungkin sekarang ya, untuk cabang-cabang bank tertentu yang permohonan untuk memutus kredit kecil, maka unit risiko itu diwakili oleh scoring. Ya, jadi setiap pemutusan kredit itu cabang itu mesti menggunakan scoring. Bapak Ibu perhatikan, setiap keputusan kredit sekarang ini pasti menggunakan scoring. Jadi kalau untuk yang cabang-cabang agak besar atau di Kanwil atau di mana, itu kredit itu selalu diputus oleh dua unit yang berbeda, yaitu antara unit risk dan unit bisnis. Itu seperti yang sekarang dikenal istilahnya 4I's Principle. Tapi untuk bank-bank yang asetnya belum begitu besar, mungkin unit risk itu hanya memberi pandangan, dia membuat scoring kemudian diserahkan ke unit bisnis. Ya, intinya scoring itu mengatakan unit bisnis kalau kamu mau memberikan kredit ini, resikonya adalah seperti ini. Dia itu memberikan pandangan saja bahwa resikonya seperti ini. Jadi scoring atau rating itu sebetulnya itu hanya sebagai pandangan aja. Yang utama dilakukan oleh pemutus kredit itu sebetulnya adalah kelayakan proyek itu sendiri. Scoring, rating itu sebetulnya hanya sebagai alat bantu saja. Jadi proses pemutusan kredit sekarang setelah tahun 2000 itu sudah lebih baik jika dibandingkan tahun 2000. Karena apa? Ya kredit bisa diputus secara prudent, secara hati-hati karena dilakukan oleh dua unit yang berbeda. Unit bisnis dan unit risk. Unit bisnis sudah setuju gitu ya, tetapi unit risk kurang setuju, ya tidak terjadi keputusan. Dan sekarang Bapak Ibu, untuk penilaian agunan itu dilakukan, ada bank-bank tertentu yang dilakukan oleh unit lain, ya bukan di bawah kepala cabang, tapi di bawah unit lain. Yang melakukan adalah admin. Admin itu punya atasan sendiri di kantor pusatnya gitu. Dan masing-masing adalah independen. Ada juga bank yang menerapkan admin itu di bawah kepala divisi misalnya, tapi bagiannya lain gitu. Jadi ya tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Yang jelas mereka di dalam menilai agunan itu adalah sangat-sangat independen, ya tidak bisa terpengaruh oleh unit lain. Dan kita perhatikan sekarang kredit bermasalah ya sudah berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang lalu. Oke, berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai pengendalian kredit. Jadi proses pengendalian kredit yang pertama adalah proses kreditnya. Proses kredit itu terdiri dari adminnya, administrasi kredit, dan proses pemberian kreditnya. Administrasi kredit itu adalah kurang lebih dia itu melaksanakan administrasi pelaksanaan kredit, administrasi pelaksanaan pemberian kredit. Jadi dia mesti harus nutup asuransinya, menyiapkan perjanjian kreditnya, kemudian melihat persyaratan PK-nya, perjanjian kreditnya sudah komplai atau belum, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit itu pada dasarnya bisa dibagi 4, yaitu analisa kredit, kemudian persetujuan kredit, kemudian pemantauan kredit, dan penyelamatan kredit. Nah, di sini fungsi audit perkreditan itu adalah sebetulnya melihat
ada kelemahan nggak di proses analisa kreditnya? Apakah orang officernya atau RM-nya atau AU-nya itu berpengalaman atau tidak, sudah cukup atau belum, dan sebagainya. Itulah masuk bagian analisa kreditnya. Kemudian persetujuan kredit, masalah keputusan. Keputusan itu ya mesti harus kita lihat. Untuk saat ini sekarang kebanyakan itu yang pemutus itu kadang-kadang kalau ragu atau apa biasanya seandainya harus mutus dia memberi disposisi, misalnya kalau katakanlah resikonya dianggap kurang besar, resikonya agak besar gitu, dia bisa menulis disposisi misalnya agunan supaya ditingkatkan atau jangka waktu kreditnya bisa dikurangi. Nah, tujuannya apa? Itu adalah untuk mengurangi resiko kreditnya. Bapak Ibu tahu bahwa semakin panjang jangka waktu kredit, itu resikonya semakin besar juga. Begitu juga agunan. Kalau agunannya itu rendah, kurang marketable, ya itu resikonya juga besar. Karena kalau kreditnya, kalau debiturnya wan prestasi, maka agunan itu susah dijual. Kemudian berikutnya adalah pemantauan kredit. Kalau kredit sudah cair, kredit itu harus dipantau. Debitur ini sudah menggunakan kredit yang diberikan oleh bank sesuai rencananya atau belum. Setiap beberapa periode sekali, itu RM-nya itu harus melakukan supervisi ke tempat debiturnya, melihat perkembangan debiturnya itu bagaimana. Apakah kredit, untuk memastikan misalnya, apakah kredit yang diberikan itu sudah sesuai dengan rencana penggunaannya atau belum. Di samping itu juga ingin melihat usaha debiturnya itu berkembang atau tidak. Kalau debiturnya nunggak, dia mengingatkan supaya ditagih, supaya melakukan pembayaran. Jadi kredit itu begitu cair, RM-nya harus rajin memantau, melihat ya. Jadi bidang usaha proyeknya debitur harus sering kita lihat. Jadi untuk melihat proyek debitur itu jangka waktunya masing-masing bank mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, tergantung besar kecilnya kredit yang diberikan. Kalau untuk kredit-kredit yang kecil, misalnya di bawah, katakanlah di bawah 25 juta, tapi jumlahnya banyak sekali, debiturnya itu nggak mungkin dilakukan 3 bulan sekali. Tetapi untuk kredit-kredit yang katakanlah menengah, misalnya itu ya bisa dilakukan misalnya 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau minimal setahun sekali. Kemudian, proses kredit yang berikutnya, yang pertama tadi adalah analisa kredit, kemudian persetujuan kredit, pemantauan kredit, dan yang keempat adalah penyelamatan kredit. Jadi kredit itu kalau sudah masuk di penyelamatan kredit itu berarti sudah NPL Bapak Ibu. NPL itu berarti bahwa debiturnya itu sudah menunggak di atas 90 hari. Jadi dia sudah nunggak katakanlah 91 hari sampai ke atas. Itu sudah masuk NPL. Nah, kalau sudah di sini 91 hari itu bank itu sebenarnya resiko sudah nampak, sudah sudah besar gitu. Nah, bagaimana untuk mengurangi resiko tersebut? Ya, salah satu caranya adalah kita melakukan penyihatan seandainya debiturnya masih korporatif dan usaha debitur itu masih mempunyai prospek yang bagus. Jadi debitur itu bisa kita selamatkan. Bahkan dalam penyelamatan ini pun itu banknya dimungkinkan untuk bisa memberikan kredit tambahan. Ya, dimungkinkan banknya bisa memberikan kredit, dimungkinkan banknya bisa memberikan tambahan kredit untuk menyelamatkan proyeknya. Ya, ini case per case. Ada yang seperti itu, tetapi biasanya kalau penyelamatan itu ya misalnya bunganya ditunda pembayarannya atau dijadwalkan kembali, kemudian denda pokok dan bunga itu bisa dikurangi atau dikurangi atau dijadwalkan atau dihilangkan ya denda ya. Kemudian jadwal angsuran
itu bisa diperpanjang lagi. Jadi kalau kredit sudah masuk di penyelamatan itu resiko sudah besar dan itu harus ditangani oleh unit tersendiri. Nah, fungsi auditor di sini harus memastikan bahwa seandainya terjadi penyelamatan itu harus dilihat. Yang utama apa? Debitur itu harus mempunyai etiket yang baik. Debitur masih mempunyai etiket yang baik. Kemudian yang kedua, ya prospek mesti prospek debitur itu kalau kita selamatkan itu masih ada gitu. Jangan asal kita menyelamatkan aja untuk menaikkan kolektibilitas, itu sebenarnya nggak boleh. Itu hanya semu sebetulnya, penyelamatan yang semu. Kemudian kita lihat agunannya bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah portable kredit. Kita lihat profil risikonya. Profil risiko itu ada kolektibilitas, kemudian ada kredit menurut klasifikasi nasabah, kredit hapus buku. Jadi profil risiko kita lihat itu yang paling banyak kurang lancar atau macet itu apa sih? Konsumtif atau industri apa. Nah itu kita bisa lihat profilnya yang macet itu yang banyak itu yang mana. Kita lihat seperti itu. Kemudian berikutnya kita masih bicara masalah risiko kredit. Jadi saya ulangi lagi, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban kreditnya. Kredit tidak bisa dibayar karena ya kredit NPL ya tidak bisa dibayar karena misalnya faktor internal bank. Oh ini dulu pada saat memberikan kredit ternyata karyawannya tidak kompeten. AO-nya atau RM-nya masih baru-baru semua sehingga pada saat melakukan analisa dia kurang dalam. Dia kurang menguasai, pengalamannya masih kurang. Jadi analisanya itu kurang sama sekali. Atau juga mungkin ada yang petugasnya yang melakukan fraud. Misalnya sebetulnya laporan keuangan itu tidak layak ya, tapi dibikin bagus gitu laporan keuangannya, dibikin bagus sehingga kredit bisa diberikan gitu. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian masih banyak lagi atau mungkin ketentuan prosedurnya ternyata tidak lengkap. Jadi RM-nya itu panduannya itu tidak jelas gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Kemudian faktor eksternal bank. Ini sekarang dari pihak debitur ya. Kita lihat mungkin dari manajemennya. Oh ternyata manajemennya terjadi konflik di intern perusahaan. Kalau sudah terjadi konflik itu pasti akan kegiatan operasi perusahaan pasti akan terganggu. Oh ternyata alasan berikutnya masalah pemasaran misalnya. Wah ternyata setelah pabrik ini berdiri, sudah siap produksi, ternyata saingannya meningkat gitu. Misalnya contohnya pabrik tekstil misalnya, kita membiayai pabrik tekstil. Ternyata setelah selesai, pada saat pabrik itu sudah mau siap jual, ternyata banyak produk tekstil dari luar negeri yang masuk ke Indonesia gitu. Sehingga karena barang yang ada di pasaran itu sangat besar, maka ya itu terjadi persaingan harga kan. Jadi harga itu nggak bisa naik, harga itu pasti turun. Karena persaingan, orang akan memilih barang yang lebih murah. Jadi pemasaran itu karena memang terjadi persaingan yang sangat kuat. Jadi faktor eksternal bank berikutnya adalah masalah teknis. Wah ini ternyata mesinnya cepat rusak, ternyata alur mesin antara mesin satu dengan yang lain itu kapasitasnya tidak sama sehingga banyak hasil produksi, banyak proses dari mesin A mau masuk ke B harus nunggu dulu gitu. Atau misalnya katakanlah bahan bakunya ternyata sulit sekarang sehingga pabrik sering terhenti. Nah, itu adalah faktor eksternal. Sekarang pertanyaannya, bank telah melakukan analisa terhadap aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis, produksi, dan sebagainya ya. Jadi sebelum bank itu memberikan kredit, dia sudah melakukan analisa. Ya, analisa secara maksimal. Tapi
kenapa kok masih bisa terjadi kreditnya masih banyak yang macet. Jadi meskipun telah dilakukan analisa secara prudent, ternyata sebagian kredit masih ada juga yang NPL. Jadi fungsi audit kredit ini, jadi tugas audit kredit nanti adalah memfokuskan tugas audit kredit pada risiko yang telah diidentifikasi. Kelemahannya apa sih di dalam proses kredit ini? Oh, ternyata aspek manajemen karakter dari debiturnya tidak bagus. Ternyata dia itu sebetulnya bisa membayar ke bank, tetapi dia tidak mau bayar ke bank. Itu menyangkut karakter. Oh, laporan keuangan. Oh, ternyata laporan keuangannya direkayasa. Sebetulnya dia itu merugi, tapi dibikin yang bagus sehingga bisa dibikin bagus sehingga bank bisa memberikan. Jadi di sini fungsi audit adalah mengaudit proses manajemen risiko kredit di unit terkait. Jadi fungsi auditor ini adalah mengaudit proses manajemen risiko kredit di unit kredit. Jadi proses pemberian kreditnya itu sudah sesuai ketentuan atau belum. Jadi audit dititik beratkan kepada potensi risiko yang terjadi di dalam analisa tersebut. Apakah aspek manajemen, laporan keuangannya yang sering direkayasa, apakah RM-nya masih kurang berpengalaman, dan sebagainya, yang menyebabkan potensi risiko kredit menjadi bermasalah. Kemudian audit ini juga fungsi berikutnya adalah menjamin sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Jadi yang menjamin sistem pengendalian intern berjalan baik adalah auditor. Dan manajemen risiko kredit telah ditetapkan dalam proses kredit. Jadi para auditor nanti menjamin bahwa manajemen risiko kredit telah diterapkan dalam proses kreditnya. Satuan kerja audit ini adalah satuan yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah tugas dari auditor yang memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses kredit. Manajemen risiko kredit adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit yang bisa diterima. Auditor kredit perlu memetakan potensi risiko yang ada di setiap proses kredit. Setiap proses kredit itu di mananya, analisanya, atau monitoringnya, atau di mana gitu, dan mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait disertai dengan rekomendasi yang berbeda. Jadi kalau kita menemukan temuan-temuan gitu ya, mesti harus ada rekomendasinya. Jadi itulah fungsi dari audit perkreditan. Sekali lagi, audit dilaksanakan pada potensi proses kredit yang mengandung potensi risiko yang paling besar. Saya kira sementara itu Bapak Ibu untuk sesi pertama. Saya kira sampai di sini dulu dan terima kasih.